Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintahnya untuk memperbaiki kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam itu ada bacaan yang cukup bagus itu. Tapi dalam sebuah jurnal, Pak. Judulnya Konsep Syukur dalam Perspektif Psikologi Islam. Di situ ternyata para ulama banyak memberikan sebuah syarah penjelasan tentang syukur, disertakan dengan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan syukur. Ada perintah syukur, ada kewajiban menunaikan syukur, ada teladan contoh syukur, ada dampak bila mana orang tidak bersyukur, dan masih banyak lagi. Setelah itu terjadi sebuah refleksi. Allah itu tidak main-main memberikan petunjuk dalam Al-Quran. Artinya perfect, sempurna. Tinggal kita ini umat Islam, ketika berkaitan dengan Al-Quran, sejauh yang kita tahu, sejauh yang kita pahami, itu kita masih pada level semangat memiliki, bukan semangat menjadi. Itulah catatan yang dilontarkan oleh seorang pengkritik dalam buku yang ditulis oleh secendekiawan Muslim, Sejarah Islam Agama Peradaban. Jadi Islam ini diciptakan Allah, diturunkan Allah lewat Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang bulan ini Rabiul Awal. Sebagian besar dari kaum muslimin di Indonesia berusaha untuk kembali mempelajari sirah nabawiyah dengan berbagai macam kondisinya. Itu sebetulnya ingin menggiring kita supaya kita ini benar-benar menjadi muslim yang baik. Ada seorang dai yang juga mengingatkan kita, ketika orang itu kafir, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan adanya aturan-aturan bagi orang kafir. Beda dengan seorang muslim. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus taslim. Taslim itu tunduk, patuh, pasrah dengan ketetapan aturan-aturan yang Allah perintahkan. Berarti apa? Kita terbatas, kita dibatasi oleh aturan. Aturan-aturan Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Cara berpakaian kita diatur. Cara ibadah kita diatur. Cara berumah tangga kita diatur. Cara perdagangan kita, bermuamalah sesama manusia diatur. Cara berbicara diatur. Dengan berbagai macam pernik-perniknya. Sempurna Islam itu. Tapi bandingkan dengan Kristen. Bandingkan dengan orang kafir. Tak ada satupun aturan dalam Al-Quran. Dibiarkan begitu saja. Silahkan Anda menikmati dunia ini sepuas Anda. Tapi ketika kita menjadi seorang muslim, aturan itu berlaku. Dan kualitas kemusliman kita akan semakin baik manakala aturan-aturan yang Allah tetapkan itu kita jalankan. Maka dalam bukunya seorang pengkritik tadi namanya Erich Fromm,
having religion but not religious. Ini kritik, Pak. Saya senang baca buku-buku kayak begini, ini kita sampaikan khususnya untuk saya pribadi, supaya kemusliman kita ini semakin baik. Jadi kemusliman kita ini semakin baik. Ketika bulan Rabiul Awal ini diperingati sebagian besar umat Islam untuk kembali membaca sejarah Nabi, kembali bagaimana Nabi itu berperilaku, bertindak tanduk dalam kehidupan, sudah semestinya kita sebagai orang yang mengaku kita muslim, otomatis kemusliman itu harus semakin baik. Maka ada buku Khalid bil Amr bil Khalid lah, tidak salah itu, yang ini menjadi judul kita hari ini. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang penuh arti. Kemudian kita linkkan tadi dengan buku Islam, Agama, Peradaban. Jadi kita sebagai seorang muslim ini punya sebuah tanggung jawab, amanah mulia yang Allah titipkan kita menjadi seorang muslim. Jujur kemarin saya pergi ke Depok, ini sebelum kita berbicara yang lain. Di situ saya termenung plus kagum juga dengan masjidnya. Mudah-mudahan Korea Thayyibah seperti ini gitu. Namanya Baitul Jannah kalau tidak salah, Duta Satu kalau tidak salah. Di situ bapak-bapak tua, usianya sudah over than 50 years old, di atas 50 tahun. Asar di situ saya temukan ada yang mengaji, ada yang zikir, ada yang berbincang-bincang ringan. Masjid itu hidup, plus AC-nya luar biasa. Saya tidak tahu di sini hasilnya masih debatable, kurang dingin, kurang dan semacamnya. Di situ pas. Karpetnya sangat membantu kita untuk khusyuk, meskipun sujud lama itu lebih baik. Dari situ saya merenung, bisa enggak ketika saya tua nanti seperti itu? Artinya tahu batasan-batasan ketika orang sudah menginjak senior atau batasan umur yang Allah akan tetapkan. Karena kita ini boleh minta umur, Pak. Jadi sama Allah boleh minta umur. Allahumma tawil a'maruna wa sa'il jasadan wa asina amalana wa dan seterusnya. Nas'aluka ya Allah tulal umri bitta'ah. Tapi Allah membatasi umur kita. Dia mengisi masa-masa hidupnya dengan hal-hal yang positif, mendekat kepada Allah. Bukan hal-hal yang bersifat duniawi, mungkin bisa jadi urusan dunia sudah selesai. Dan berusaha untuk kembali menikmati masa-masa sebelum Allah menjemputnya. Nah, disitulah diantara cerminan-cerminan hal yang positif yang perlu kita kembangkan dalam perjalanan hidup kita. Maka bapak-bapak jamaah yang berbahagia, kadang-kadang kita perlu tanazuh. Tanazuh itu bisa dikatakan bertamasa, kalau dalam bahasa kerennya itu membandingkan, tapi hal-hal yang positif saja. Membandingkan, oh di sana seperti ini, di sini seperti ini dan semacamnya. Nah, maka dari situ ketika kita berada di sebuah komunitas kita seperti ini sebuah anugerah bagi kita. Karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh adalah kiat yang terbaik untuk menjadi diri kita soleh. Jadi kumpulono orang yang soleh, disitulah akan menjadikan hati kita lebih baik dan memotivasi kita menjadi orang pribadi yang lebih baik. Jamaah yang berbahagia, kenapa judul ini saya angkat? Menjadi pribadi yang penuh arti. Ada salah satu doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Jadi waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Bahasa mudahnya, perjalanan hidup kita dibatasi oleh umur. Sepanjang kita hidup ini, kira-kira ketasliman kita, kepasaran, kepatuhan kita kepada aturan Allah dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini seperti apa? Semuanya akan memiliki catatan-catatan bagi siapapun yang pernah mendengar tentang kita. Kita menjadi seorang kepala rumah tangga, otomatis punya istri, nanti punya anak, punya cucu.
Kita punya tetangga. Kira-kira yang terungkap oleh orang yang berkenalan dengan kita ini hal-hal yang baik atau yang buruk, tergantung kualitas perilaku kita. Di perilaku ini didorong oleh ilmu, Pak. Didorong oleh keyakinan, Pak. Didorong oleh apa yang mengkristal dalam diri kita. Makanya tadi saya bilang, dalam Islam itu ada aturan semuanya. Jadi orang berbunyi, berasbun ria dan semacamnya itu menunjukkan dirinya. Islam sedemikian perhatian kepada aturan-aturan itu. Maka aturan-aturan itu kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya akan berbuah kebaikan. Jadi yang mendengar tentang kita hal yang positif, hal yang menimbulkan orang kenapa dia mampu melakukan itu. Maka jamaah yang berbahagia, dengan tuntunan-tuntunan seperti itu seharusnya setiap mukmin muslim itu menjadi semacam penegak atau pionir-pionir kebaikan. Nah, kita ini kira-kira sudah bisa atau belum? Sedangkan dalam Al-Quran dan berbagai macam doa pun itu menjadikan kita seperti hamba-hamba Allah, yang menjadikan hamba-hamba Allah yang baik. Karena pada intinya puncak sebuah ibadah itu adalah mewujudkan tujuan penciptanya. Jadi kita ini sholat dengan berbagai macam kondisinya. Itu Allah menginginkan kita ini, tujuan penciptanya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Misalnya, aku ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Keren kita ini sebetulnya manusia. Super keren. Tapi diperburuk oleh nafsu yang dia tidak mampu kekang. Tidak mampu dia membatasinya dengan aturan yang Allah tetapkan. Akhirnya berbagai macam perilaku manusia kecenderungannya ada yang merusak. Nah, orang mukmin tidak seperti itu. Orang muslim tidak seperti itu. Dia membangun itu. Supaya apa? Supaya kehidupan ini baik. Supaya perjalanan kehidupan ini harmonis. Supaya kehidupan ini tertata dengan rapi, tertata sesuai dengan aturan yang Allah inginkan. Kalau seorang muslim tidak mampu menciptakan seperti itu, berarti dia gagal untuk mewujudkan kepatuhan kepasrahan tadi. Jadi jamaah yang berbahagia, ini tugas mulia. Jadi kalau saya katakan tadi, kita menjadi seorang bapak, jadi seorang suami, kira-kira di pandangan istri kita, atau istri di pandangan suaminya, seorang figur ayah yang baik atau ibu yang baik. Kalau itu sudah minimal pasangan kita mengakui kebaikan kita, berarti kita sudah menjadi seseorang yang baik atau semangat menjadi. Bukan hanya semangat memiliki. Tadi itu, having religion but not religious. Jadi kita seharusnya sudah menjadi ini. Menjadi seorang bapak berarti siap untuk menjadi contoh yang terbaik untuk anak dan keluarga kita. Jangan hanya, maaf, senang punya anak, tapi anak tidak terdidik. Aturan-aturan Allah tidak ditetapkan. Sama dengan juga ketika kita menjadi seorang pedagang. Sudah cukupkah contoh kita memberikan contoh terbaik bagi orang lain? Terutama bagi pedagang lain atau pemberi atau pembeli. Nah, Islam itu seperti itu. Jadi kalau semangat menjadi ini sudah kita miliki, tidak ada korupsi, Pak. Tidak ada hal yang culas, kemaksiatan berbagai macam bentuknya itu minimal terminimalisasi oleh perilaku mukmin muslim yang baik. Ketika kita bertetangga, Pak, bahkan dalam hadis itu kan dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarahu. Aturan Allah itu keren lewat Rasulnya. Jadi mukmin yang baik, muslim yang baik itu tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Bahkan itu disampaikan dengan kata-kata mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Siapapun orang mukmin yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, di antara tanda-tanda kemukminan, maka dia tidak pernah atau tidak memberikan hal yang menyakiti tetangganya. Coba, aturan ini disampingkan begitu saja. Berarti kalau kita muslim yang baik, bukan hanya hal yang bersifat ritual. Sholat kita baik, iya wajib. Puasa kita juga berusaha untuk baik, iya wajib. Tapi sesama tetangga hubungan itu juga harus baik. Ini yang akan nanti menjadikan apa? Lisanan sidqin fil akhirin. Jadi buliran-buliran hal yang positif tentang kita. Maka dalam sebuah wisdom juga sering dikatakan, sering saya sampaikan itu. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Jadi setiap kita ini akan menjadi pembicaraan, tutur kata, atau buah ungkapan-ungkapan kepada orang setelah kita. Setelah kita ini positif atau negatif. Kalau positif, itulah yang semestinya kita mulai desain, mulai kita lakukan, supaya apa? Siapapun yang mendengar tentang seorang ini, maka baik. Kadang-kadang ketika dulu, maaf, pertama kali saya masuk di pesantren itu, saya melihat kiainya saja, gambar fotonya itu belum diajar, Pak. Almarhum beliau sudah. Itu sudah semangat belajar mencari ilmu itu tumbuh. Maka kadang-kadang kalau kita melihat orang dari sekedar fotonya saja, belum bertemu, Pak, belum bertemu. Itu kita sudah semangat, berarti orang itu bukan orang biasa. Jadi kira-kira nanti kita bisa. Jangan sampai kita foto. Biasanya di rumah kan biasanya ada foto suami istri, foto pernikahan itu. Jangan sampai suaminya mengatakan pada istrinya, ini istri yang ini begini dan semacamnya. Demikian juga istrinya mengatakan, suami saya begini dan semacam. Ini kan aneh itu. Jadi kita minimal private kita, terutama dari keluarga kita itu. Dari keluarga kita, suami saya itu baik banget. Setiap gajian dia tidak pernah motong. Setiap gajian berusaha untuk dijelaskan dari mana asal usulnya rezeki. Istrinya juga demikian, suami menganggap istrinya, istri saya itu baik banget. Apapun dilayani dengan baik. Itu keren, Pak. Tapi kalau pasangan hidup kita saja gagal menyatakan suami saya baik, istri saya baik, terus siapa yang akan mengatakan orang lain baik itu? Baik di orang lain bisa jadi dari sisi maliyah, memberi sesuatu. Tapi bukan hanya itu. Makanya aturan-aturan dalam agama ini, supaya Islam ini menjadi agama peradaban, setiap muslim harus punya semangat menjadi, bukan semangat memiliki. Kalau semangat memiliki, banyak pemeluk Islam. Tapi apa? Maaf, limada ta'akhirul muslimun. Kenapa orang muslim ini terbelakang? Itu kritik. Dari sisi ekonomi nggak jelas, dari sisi pendidikan kalah, plus berbagai macam kondisi sosial kita sebagian besar bermasalah. Karena apa? Umat Islam masih pada level semangat memiliki, bukan semangat menjadi. Kalau semangat menjadi, aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah ikutin semampunya. Maka jamaah yang berbahagia, kajian-kajian subuh dengan berbagai macam keadaannya, kajian-kajian yang lain di masjid ini luar biasa banyak kajian itu. Jangan hanya berhenti pada tataran mendengar, menyimak, kemudian mempelajari tanpa amaliyah. Gerakkanlah diri kita untuk menjadi. Bukan semangat memiliki saja. Saya memiliki ilmu, tapi ilmu itu tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Al ilmu lil amali lalil ilmi. Jadi ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari itu diamalkan. Bukan hanya menumpuk pada ranah pemahaman. Ya, saya tadi kan belajar, tapi belum mampu kita eksekusi dalam perilaku kita. Nah, itu kelemahan kita. Maka al ilmu bila amalin kasajari bila samar. Itu sering kita dengar. Ilmu itu tak akan menjadi sebuah kesalehan. Tidak menjadi sebuah buah kalau
kita tidak mengamalkannya. Maka dari agama Islam peradaban dan semacamnya itu karena sudah kaum mukmin muslim itu sudah melakukan apa yang diyakini, dan ini tuh semua bergerak dari keilmuan plus keimanan yang dia punya. Maka jamaah yang berbahagia, dari semangat memiliki ini bergeserlah menjadi semangat menjadi, supaya apa? Pribadi kita pribadi yang penuh arti. Minimal tadi dari sisi keluarga tidak ada sesuatu yang tidak baik terucap dari bibir ahli keluarga kita. Kalau terucap dari bibir keluarga kita, berarti kita gagal menjadi pribadi yang penuh arti. Bukankah dikatakan innamal maru hadisun ba'da kun hadisan hasanan liman wa. Jadilah pribadi-pribadi yang baik. Supaya apa? Supaya menyebarkan kebaikan itu menjadi salah satu sebuah identitas yang kita bawa selama perjalanan hidup kita. Sama dengan tetangga, sama dengan komunitas-komunitas tertentu. Jangan sampai hal yang bersifat buruk atau keburukan lebih mendominasi daripada kebaikan kita. Jadi ini bisa kita eksekusi apapun, Pak. Jadi kalau mungkin Bapak atau Ibu mau diberi keleluasaan secara materi, berbuat di wilayah maliyah itu lebih cepat mengatakan orang itu baik. Oh, Bapak itu hobinya memberi. Oh, Bapak itu hobinya dermawan. Oh, Bapak itu hobinya memberikan pentraktiran kepada orang lain. Bahkan dikatakan itu dalam sebuah hadis kan, kalau kita berdua bertiga di sebuah warung, kemudian kita mampu mentraktir saudara kita, teman kita, maka kita sebaik-baik orang. Keren, Pak. Kalau fasilitas secara maliyah, fasilitas secara keilmuan, kita berusaha untuk melakukan apa yang kita pahami dalam bentuk perilaku kita. Maka dalam Islam itu sebetulnya alternatif itu tersedia komplit. Nah, contoh, misalnya siapa manusia terbaik? Itu ada 11 hadis, Pak, 8 hadis, Pak. Sesuai dengan dimensinya. Kalau kita tidak mampu, misalnya gitu, memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain, maka jalurnya ada yang lain. Misalnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kalau secara maliyah kita tidak punya banyak duit, maka kita bisa pintar Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Kalau kita misalnya tidak mampu di Al-Quran, maka di sini disebutkan juga khiyarukum uhasinukum akhlakon, akhlak kita baik. Kalau kita tidak mampu di sana, khiyarukum khairukum li ahlihi, minimal kita sama keluarga kita baik. Dan masih banyak hadis-hadis yang di situ ingin memberikan sebuah penegasan, menjadilah. Jangan hanya semangat, tapi menjadilah diri pribadi-pribadi yang penuh arti, supaya apa? Perjalanan hidup kita manakala kita meninggalkan dunia ini, hal-hal yang positif terbunyikan, terungkapkan oleh orang-orang siapapun yang pernah berkenalan dengan kita, pribadi kita adalah pribadi yang baik. Dan itulah target daripada penciptaan manusia, yaitu memiliki tujuan, yaitu memenuhi apa yang ingin diinginkan oleh Allah, yaitu ahsanukum apa itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi doa dari Nabi Ibrahim tadi jadilah inspirasi kita. Salah satunya adalah waj'alli lisanan sidqin fil akhirin. Lihat surat Asy-Syu'ara ayat 85 tidak salah. Jadi jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan sebuah makna yang lebih dalam, terutama bagi diri kita, supaya kita ini kalau kita nanti meninggal, sekali lagi, hal-hal yang negatif tidak banyak diungkap oleh orang. Karena menyampaikan hal yang negatif ketika orang sudah meninggal itu juga sebuah keburukan. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu dari jamaah, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain agama Islam, biarin menikmati dunia ini.
Dan manusia itu Allah juga yang ciptakan. Ya. Apakah Allah tidak membiarkan dunia ini rusak? Apakah Nabi sebelum Nabi Muhammad turunkan itu tidak membawa risalah tentang kebaikan dalam dunianya? Terima kasih, Pak. Very good question ya. Kenapa harus ada keburukan, Pak? Selama manusia ini ada nafsu, Pak. Jadi kalau tidak salah dari zaman Nabi Nuh itu sudah terjadi sebuah zaman Nabi Adam alaihissalam sudah terjadi sebuah perusakan, Pak. Kerusakan itu terjadi karena ya ada yang dalam diri manusia itu ada rasa sombong. Nah, rasa sombong ada lagi namanya rasa hasad, iri. Nah, sombong dan hasad ini sangat bila mana mendominasi dalam diri seseorang, maka kerusakan akan terjadi. Jadi sebetulnya para nabi itu semuanya adalah risalahnya adalah risalah memperbaiki, Pak. Jadi risalah perbaikan itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya memperbaiki, Pak. Tapi lagi-lagi karakter manusia itu cenderung untuk yang negatif lebih dominan. Maka agama ini diturunkan untuk memperbaiki. Nah, masalahnya sejauh mana orang itu mau baik. Jadi kita ini sholat ini tujuannya apa? Kan memperbaiki penghambaan kita kepada Allah. Makanya tadi, Pak, kalau seandainya orang itu tidak hanya semangat memiliki, kemudian berubah menjadi semangat menjadi, saya yakin kebaikan-kebaikan itu akan tersebar. Karena apa? Dia diikat oleh batasan aturan. Tidak usah jauh-jauh dah. Ketika kita berumah tangga itu batasannya apa? Kan Nabi mengajarkan apa? Akhlak yang baik, akhlak pada istri yang baik, akhlak pada anak yang baik, anak berakhlak baik kepada bapaknya, kepada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya. Itu jelas. Jadi semangat menjadi ini harus menjadi sebuah target. Ketika kita menjadi seorang muslim, maka apa yang harus dilakukan? Di antaranya adalah taslim. Taslim apa? Taslim terhadap aturan agama. Jadi tidak bebas. Manakala manusia membebaskan dirinya dengan berbagai macam perilakunya, jelas rusak. Kan kaidah dalam Quran apa? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Gampang, Pak. Jadi Bapak suka makanan apa? Misalnya suka makanan nangka, baunya kan harum itu. Tapi kita berlebih-lebihan mengkonsumsinya, silakan aja, pasti sakit perut. Pasti itu. Jadi apapun yang berlebihan dalam sesuatu, melakukan sesuatu, maka cenderungannya dia akan merusak. Sama, Pak, lebih parah lagi, Pak. Al-ghulu fiddin. Ghulu fiddin itu bisa dikatakan fanatik dalam beragama, pasti nggak kuat, Pak. Makanya Islam itu kerennya, Pak. Kerennya itu pada posisi wasatiyah, sesuai dengan kemampuan kita. Maka al-ghulu fiddin, berlebih-lebihan dalam melaksanakan sebuah aturan agama tanpa dibarengi oleh konsistensi, istiqomah kalau bahasa mudahnya, kecenderungannya dia akan kalah. Itulah yang merusak. Jadi fanatik-fanatik agama, buta dalam menunaikan sebuah kewajiban atau perintah Allah tanpa dibarengi oleh ilmu yang cukup, kecenderungannya merusak. Maka hati-hati. Jadi beragama pun bisa merusak manakala dia berlebih-lebihan dan tanpa dibarengi oleh ilmu yang cukup. Maka jamaah yang berbahagia, ada sebuah kemarin saya ada nasihat dari Ustadz Abdul Somad itu. Mudah-mudahan ketemu di sini catatan di situ. Jadi dari sebuah nasihat Ustadz Abdul Somad itu beliau mengatakan, Anda suka membaca Al-Quran, tapi jangan sampai bacaan Al-Quran Anda itu salah memahaminya. Jadi memahami kesalahan kita dalam memahami Al-Quran itu sangat mungkin terjadi. Makanya sebelum membaca Al-Quran, isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Oh itu barusan saya baru ketika itu baru paham. Oh itu tuh di antara makna kenapa ketika kita baca Al-Quran disuruh isti'adzah. Mohon pertolongan kepada Allah agar apa yang kita baca ini memiliki pengaruh yang baik. Sama dengan kita belajar ilmu, Pak. Belajar ilmu itu lihat gurunya juga, Pak. Tidak sembarangan. Kan al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil lil as. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang suka pada hal yang buruk atau maksiat. Ini dari kata Ustaz Abdul Somad. Jangan sampai Al-Quran yang benar, tapi fahamnya bengkok. Sangat mungkin terjadi. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, isti'adzah yang banyak atau benar-benar isti'adzah kepada Allah, itu akan menjadikan Al-Quran itu sebuah cahaya untuk hati kita. Meskipun kita belum paham. Meskipun kita belum paham. Syukur-syukur kita paham. Yang paham saja tadi itu. Banyak hal yang perlu kita kaji dalam banyak hal yang perlu kita kaji dalam setiap yang ayat dalam Al-Quran. Supaya apa? Kehidupan kita ini menjadi, bukan hanya memiliki. Kita memiliki Al-Quran yang keren, tapi kita belum mampu untuk mengamalkan sebagian ayat yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Waja'anli lisanan sidqin fil akhirin. Karena apa? Gibah-gibah itu terjadi karena apa? Bisa jadi perilaku-perilaku kita yang kurang baik. Sehingga menjadi komunitas pembicaraan bagi orang lain atau siapa yang pernah mendengar tentang kita. Ini doa Nabi Ibrahim ini mari kita amalkan. Supaya apa? Hal-hal yang buruk tentang kita ini tidak terbunyikan oleh orang lain setelah kita meninggal ataupun semasa kita masih hidup. Mudah-mudahan hal yang positif bisa kita lakukan dan bisa menjadi salah satu perantara kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh arti. Terus sementara seperti itu Pak, mungkin banyak hal yang kurang apa yang kami jawab karena itu panjang kalau dijawab tentang agama, karena bagaimanapun agama ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengalami beberapa perubahan, tapi pada intinya dalam setiap agama yang samawi, agama samawi itu agama yang berbasis wahyu atau berdasarkan wahyu itu adalah risalah tauhid, mengesahkan Allah. Ya, bukan mengesahkan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka turun sebuah ayat namanya ya ayyuhal mudatstsir. Nah, kita ini kecenderungan kita ini masih pada level berselimut dengan ego kita, berselimut dengan harta kita, berselimut dengan jabatan kita, berselimut dengan popularitas kita, berselimut dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Belum bisa kum fa'angdir. Jadi ya ayyuhal mudatstsir. Ayat itu kan turun lama. Nah sekarang kalau kekinian kontemporernya apa? Kita kecenderungannya masih berselimut untuk diakui diri kita sebagai seorang bla 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 dan berbagai macam atribut-atribut sosial. Nah itu penyakit Pak. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 6 kurang seperempat, teman-teman komunitas sudah mulai merancang apa yang harus dilakukan supaya memperoleh hal yang positif di akhir permainannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon maaf, astaghfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.